Halo semua, masih ada nggak sih yang lagi cari laptop terbaik, speknya nggak nanggung, upgradeabilitasnya banyak, dan harganya masih murah? Oke, di video kali ini gue bakal kasih racunnya. Jadi di sebelah gue udah ada laptop gaming dari Acer dengan seri Nitro 5 AN51557 yang cocok semuanya. Tadi udah gue terpenuhi juga, yang udah sebut udah terpenuhi juga, dan lo langsung bisa main game sepuasnya di laptop ini. So, mari kita bahas. By the way, selamat datang di Nyanteh dengan gue Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja dulu subscribe ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So, Acer Nitro 5. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin sama laptop dari Acer udah familiar banget lah dengan seri si Nitro 5. Kayak ini seri itu tuh kayak udah nggak ada habis-habisnya nawarin spek laptop yang macem-macem, dari yang murah sampai yang seri mid-end-nya pun ada. Harga yang ditawarin pun juga nggak nanggung-nanggung, bisa bikin dompet nyengir karena lu nggak perlu rogoh duit lebih dalam lagi dibanding dengan kompetitornya. SKU yang gue pegang ini berada di harga 17 juta aja, yang speknya udah pakai Intel Gen 11 Core i7 11800H, 8 core 16 thread, speed turbonya up to di 4,6 GHz, 45 watt EDP, dan arsitekturnya di 10 nanometer super fin. Abis itu GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 3050 yang 4GB GDDR6, RAM-nya 16GB 3200 mAh, masih single channel. Jadi lu bisa tambah satu slot RAM lagi, dan storage-nya 512GB SSD NVMe PCIe Gen 3, sama masih ada satu slot M.2 dan satu slot SATA tambahan buat nambahin penyimpanannya. Jadi ini lu beli laptop udah speknya tinggi, masih bisa dimaksimalin lagi nih dari RAM sama storage-nya cuy. Tapi kalau lo masih butuh performa GPU, si Acer ini masih ada spek yang sama juga dengan GPU RTX 3050 Ti di harga 17,5 juta. Atau mungkin kalau lo mau press budget nggak perlu spek tinggi, bisa aja ambil yang spek i5-nya di RTX 3050 juga. RAM 8GB harganya cuma 13,5 juta aja, bebas. Ini menarik banget karena untuk laptop gaming sekarang harga itu semakin tinggi, apalagi semenjak implementasi GPU RTX seri 3000. Tapi si Acer ini masih bisa kasih paket komplit gamingnya di harga yang masih bersahabat tanpa pangkas slot upgradability-nya. Jadi gimana kalau soal performanya? Oke, langsung aja kita bahas di sintetisnya dulu. Pertama di Cinebench R15 i7 11800H ini bisa dapat di angka 1900 untuk multinya dan 222 untuk singlenya. Lalu untuk DR23 bisa dapat di angka 10361 untuk multinya dan CPU singlenya di 1504. Cukup tinggi untuk si latest i7 di Gen 11-nya. Dan untuk performa si GPU-nya di 3D Mark-nya bisa dapat di angka 10.246 di Firestrike-nya, 4.313 di TimeSpy-nya, dan 485 untuk Port Royal-nya. Sedangkan untuk kecepatan disk SSD bawahnya ini pun berada di kelas yang oke banget. Dapat read-nya di 3.553 dan write-nya di 3.021 Mbps. Ngebut banget pokoknya. Oke, untuk sintetis aman, sekarang pengetesan gamingnya. Di beberapa pengetesan gaming kita, rata semua game bisa dapat di atas 60 fps. Cocok buat manfaatin si layarnya. Pertama, di game CSGO bisa dapat up to 300 fps saat settingan low-nya, sedangkan kalau di highest-nya di 270 fps. Gak ada masalah, memang game ini terbilang ringan banget buat di kelas laptop gaming sekarang. Lanjut, game Valorant sama juga bisa dapat di rata-rata semua settingannya di atas 100 fps juga, lowest-nya 161 dan tertingginya di 145 fps. Aman banget lah buat kompetitifnya. Lalu untuk Dota 2 fps-nya cukup oke, cuma belum memuaskan sih. Rata-rata semua settingan berada di angka 80 fps-an. Playable banget, tapi tetap nih, gua rasa karena ada persoalan RAM yang masih single, jadi masih ada ruang yang perlu dimaksimalkan lagi. Selanjutnya di game AAA, kita coba di Shadow of Tomb Raider, settingan tertingginya bisa dapat di 78 fps. Sangat pas untuk bisa nikmatin immersive gamenya. Selama di benchmark pun juga nggak ada drop fps, di kondisi apapun juga udah aman. Selanjutnya di game GTA 5 sedikit aneh, untuk highest-nya itu cuma dapat di 40 fps aja. Terpaut jauh banget dari low-nya sama medium-nya juga yang lebih dari 100 fps. Mungkin bisa ditweak juga nih performanya kayak di Dota tadi. Selanjutnya di game PES 2021 udah aman banget, lo bisa main sama teman-teman lo dengan grafis yang tinggi juga di fps yang tinggi, yaitu di 125 fps rata-ratanya. Dan untuk kalian juga yang masih grinding di Genshin, ya nggak usah tanya lah, lancar semua, dapat di 60 fps. So buat penggunaan sebagai laptop gaming sudah cukup bisa dilebas semua lah dengan lancar, walaupun GPU-nya hanya di RTX 3050 standar, tapi udah ditopang maksimum juga dengan spek yang lainnya. So kalau kalian mau beli buat dipakai gaming yang utamanya gitu ya bisa banget tinggal beli ini dan upgrade kalau perlu. Next, baik lagi kita bahas soal Acer Nitro 5 yang sekarang dari soal desainnya.
Oke, untuk pembahasan seperti ini sebetulnya gue capek ya. Acer Nitro tuh udah beberapa generasi bahasa desainnya tuh mirip-mirip. Cuma ada beberapa perubahan minor aja gitu. Jadi yang satu sisi kayak nggak ada perubahan gitu ya. Mungkin bisa ngebingungin beberapa orang juga nih laptop kok sama terus gitu ya. Ya kan ya. Tapi ya di sisi lain dengan desain model yang sama, gue rasa Acer bisa nih mangkas biaya produksi dan dimaksimalin lagi kejeroannya. Karena mereka itu nggak perlu lagi nih buat cetakan baru untuk si Nitro 5-nya. Tinggal modif dikit aja, improve kekurangan pada generasi sebelumnya dan selesai. Jadi bisa dikatakan pintar juga untuk ngamanin harga laptop yang harusnya itu bisa lebih mahal lagi. So untuk desain seperti ini ya, laptop Nitro itu memiliki bentuk persegi dengan sedikit potongan yang miring di sisi ujung-ujungnya. Dengan sisi belakang panel tulisan Acer dan aksen tekstur gamingnya udah nggak ada lagi nih badge Nitro-nya lagi. Kalian mungkin ingat ya pada masa seperti itu. Lanjut di Excel-nya terdapat sampel Nitro sama LED indikator dan bagian Excel pun juga udah kokoh dengan sisi layarnya yang nggak oglek-oglek. Di bagian port komplit nih. Di sisi belakang ada port power, di kirinya ada RJ45, 2 USB-A 3.2 Gen 2 dan audio jack-nya. Selanjutnya di bagian kanan ada HDMI, 1 USB-A 3.2 Gen 1 dan juga USB-C Thunderbolt 4. Satu hal mengenai port, gue suka Acer menempatkan port power ini di bagian belakangnya. Terlihat lebih rapi lah, cuma untuk pemasangannya ini agak tricky ya. Lu masih bener-bener pasang sampai klik gitu ya. Kadang kalau lu ngerasa udah colok dan nyata itu belum kecolok, jadi ya kadang gue juga suka nih kayak nggak nyadar kalau si laptopnya ini belum ke charge. Sisi keyboard full layout ada numpadnya, nggak ada dedicated media button, namun disediakan untuk shortcut NitroSense-nya si Acer ini. Punya backlit LED RGB 4 zona juga dengan tingkat pencahayaan yang bisa diatur, sedangkan untuk typing feel-nya, standar laptop gaming yang sedikit mushy, tactile-nya pun juga kurang kerasa. Lalu untuk touchpad, nggak ada tombol fisik, dan gua agak kurang suka ya, posisinya itu terlalu kiri. Jadi kadang suka kesentuh juga sama telapak tangan gua, sehingga gua perlu matiin si touchpad-nya kalau di kondisi tertentu, kayak ngetik ataupun sambil main game. So untuk desainnya sendiri ya sama aja ya dari tahun-tahun ya, nggak ada yang beda, yang signifikan juga enggak gitu ya, terasa sedikit bosan memang, tapi masih cakep lah untuk sebuah laptop gaming yang sekarang udah nggak norak namun lebih sederhana bentuknya. Dan untungnya untuk si next gen Nitro 5 yang udah pakai GPU baru, maksud gue CPU baru, udah ada perubahan dari desainnya, dari keyboard sama Excel-nya. Jadi bisa lah nanti ada nuansa baru dari si laptopnya ini. Display laptop 15,6 inci masih menggunakan IPS anti-glare panel Full HD di refresh rate 144Hz. Akurasi warnanya di 45% NTSC atau setara dengan kurang lebih di 72% sRGB, dan untuk tingkat brightness-nya di 250 nits. Ya kualitas standar lah khusus gaming tapinya. Belum ada perbedaan juga dari yang gue lihat, fisiknya pun masih sama, tipis bezelnya di bagian samping namun atas bawahnya masih tebal dengan webcam 720p yang udah pas buat dipakai conference. Next up persoalan performa lainnya yaitu thermalnya. Gue cukup suka sistem fan-nya ini menggunakan fitur cool boost, jadi bener-bener tahu di mana kondisi yang perlu pendinginan lebih sama di saat enggak. Jadi gue jarang banget nih nemuin kondisi fan-nya ini kayak tiba-tiba maksimum muternya dan ganggu saat gue pakai. By the way, untuk sistem thermalnya sendiri, laptop ini menggunakan 2 buah kipas, 3 heat pump sama spreadernya, serta untuk intake udaranya ada di sisi bawah, sedangkan exhaustnya ada di bagian belakang dan sisi kiri dan di kanannya. Kalau dites sih pengetesan saat AIDA bisa dapat suhu di 47 derajat Celcius pas idle-nya dan 84 derajat Celcius pas maksimumnya. Dan selama pemakaian pun juga nggak sering nih kerasa sampai ke permukaan suhunya. Jadi udah oke banget lah. Lanjut untuk baterainya punya kapasitas di 55 Wh, cukup besar buat dipakai mobilitas ya. Walaupun untuk mendapatkan maksimum powernya, lu perlu chargernya, tapi ya udah oke lah. Laptop ini udah memiliki sistem hybrid juga pada bagian GPU-nya, jadi nggak melulu perlu pakai discrete-nya sehingga bisa menggunakan baterai yang lebih irit. Dan untuk utilitas seperti biasa menggunakan software NitroSense-nya yang lu bisa maksimalin untuk performancenya dari fan-nya yang lu bisa setting sendiri, dan juga lu bisa ngatur audio dan juga pencahayaan pada keyboardnya. Komplit dan gak susah juga untuk pemakaiannya. Terakhir untuk audio masih downfiring, kualitasnya oke, tapi sayangnya untuk tingkat volume yang diberikan itu tidak sepowerful dari speaker yang sering gua denger.
So untuk laptop gaming Acer Nitro 5 AM51557 buat di harganya sekarang, gua rasa ini masih bisa dijadikan untuk sweet spot para gamer yang pengen sebuah pengalaman bermain gamenya. Oke, dari beberapa pengetesan pun aman semua, playable ya, tinggal nikmatin aja lah si laptopnya ini. Mungkin yang jadi consider besarnya juga untuk minang si laptopnya itu ya dari upgradabilitasnya tadi. Jadi lu nggak terbatasi oleh spek yang itu aja, lu masih bisa expand storage-nya sesuai kebutuhan lu, dan RAM-nya pun basicnya udah di 16GB 3200 mAh. Lu bisa banget deh tinggal pasang lagi RAM stick yang speknya sama untuk ngedouble si memorinya dan jadiin ke dual channel juga. Ini sih parah banget asiknya. Paling perlu diketahui aja buat kalian yang suka buat konten video ataupun foto, di laptop ini tingkat akurasi layarnya jadi belum tinggi-tinggi banget, memang masih mengedepankan kebutuhan gaming juga. Jadi ya bukan masalah banget, tinggal tambah monitor lagi aja kalau kalian mau gunakan si laptopnya buat bikin konten video ataupun foto desain. Jadi apakah worth it? Jelas banget, ini adalah paket komplit sebuah laptop gaming yang nggak nanggung. CPU-nya udah i7 dan juga udah pakai RTX 3050. Lo bisa aja nih manfaatin si DLSS pada game tertentu buat ningkatin performanya lagi. Jadi ini laptop one of the best di laptop gaming saat ini. Tinggal tunggu aja untuk next gen-nya hadir seperti apa nantinya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Acer Nitro 5 AM51557 yang i7 sama RTX 3050. So, semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian yang memang lagi kepo sama laptop gaming murah. Kalau kalian mau beli, silahkan cek aja deskripsinya, udah gua kasih link di bawah. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk komen pendapatnya tentang si laptop ini. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang butuh racun laptop gaming murah. Yang terpenting aktifin nih notifikasinya, sama follow juga sosial media kita di Instagram Nyandote, sama follow IG pribadi gue di AldiNWTS. Join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.